Mengenal Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan nenek moyang Sunda, Jawa Barat. Sunda Wiwitan adalah ajaran agama dengan unsur monoteisme purba, yang memiliki konsep kepercayaan tertinggi terhadap Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang tak berwujud dan disebut Sang Hyang Kersa, yang setara dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran ini juga disebut-sebut sebagai kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam, yang dianut oleh masyarakat asli suku Sunda. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti orang Kanekes, di Kabupaten Lebak, Banten dan sebagian kecil orang Ciptagelar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesyan, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan, dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Keropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan Kokolot atau tetua kampung Cikeusik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang menghormati arwah leluhur. Hanya dalam perkembangannya, kepercayaan orang Kanekes telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan sampai pada Islam. Dalam cerita Parahyangan, kepercayaan ini disebut sebagai ajaran Jati Sunda. Hingga kini, perlakuan diskriminasi masih dialami oleh para penganut agama Sunda Wiwitan, seperti penyegelan area pemakaman para penganut Sunda Wiwitan pada 20 Juli 2020 yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama sejumlah massa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penyegelan ini dilakukan lantaran bangunan pemakaman penganut Sunda Wiwitan dianggap sebuah tugu oleh pemerintah setempat, karena adanya bangunan dari batu yang menjulang, sehingga perlu adanya surat IMB dan juga pemerintah setempat mencurigai para penganut Sunda Wiwitan menyembah batu. Salah satu tokoh penganut Sunda Wiwitan, Juwita Jati Kusuma Putri, menyatakan bahwa bangunan tersebut bukan tugu, tidak digunakan sebagai tempat pemujaan ataupun sesembahan. Bangunan tersebut sejatinya adalah tempat pemakaman bagi penganut agama Sunda Wiwitan yang sudah ada di sana selama bertahun-tahun, di mana ajaran Sunda Wiwitan sendiri sudah lebih dulu ada, bahkan sebelum agama lain masuk ke tanah Sunda. Sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa, yang Maha Kuasa, atau NU Ngersaken, yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Batara Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa, Batara Jagat, penguasa alam, dan Batara Sedaniskala,
yang gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungcung. Semua dewa dalam konsep Hindu, Brahma, Wisnu, Shiva, Indra, Yama, dan lain-lain, tunduk kepada Batara Sedaniskala. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan seperti disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. 1. Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, yang letaknya paling atas. 2. Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, letaknya di tengah. 3. Buana Larang, neraka, letaknya paling bawah. Antara Buana Nyungcung dan Buana Panca Tengah, terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Padang, atau menurut Kropa 630, bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Lapisan alam kedua tertinggi, merupakan alam tempat tinggal, Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu. Sang Hyang Kersa menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal, paling tua yang dianggap sebagai leluhur orang Kanekes. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian nurun keun atau menurunkan batara ini bukan melahirkan tetapi mengadakan atau menciptakan. Filosofi ajaran Sunda Wiwitan. Paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani, sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya. 1. Welas asih, cinta kasih. 2. Unda usuk, tatanan dalam kekeluargaan. 3. Tata krama, tatanan perilaku. 4. Budi bahasa dan budaya. 5. Wiwaha Yuda Narada, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Kalau satu saja cara ciri manusia yang lain tidak sesuai dengan hal tersebut, maka manusia pasti tidak akan melakukannya. Prinsip yang kedua adalah cara ciri bangsa. Secara universal, semua manusia memang mempunyai kesamaan di dalam hal cara ciri manusia. Namun, ada hal-hal tertentu yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, perbedaan-perbedaan antar manusia didasarkan pada cara ciri bangsa yang terdiri dari rupa, adat, bahasa, dan aksara. Kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat di dalam kitab Sunda Wiwitan yang bernama Siksa Kandang Karesian. Namun secara mendasar,
manusia sebenarnya justru menjalani hidupnya dari apa yang tersirat. Apa yang tersurat akan selalu dapat dibaca dan dihafalkan. Hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa manusia akan menjalani hidupnya dari apa yang tersurat itu. Justru, apa yang tersiratlah yang bisa menjadi penuntun manusia di dalam kehidupan. Awalnya, Sunda Wiwitan tidak mengajarkan banyak tabu kepada para pemeluknya. Tabu utama yang diajarkan di dalam agama Sunda ini hanya ada dua. Yang tidak disenangi orang lain dan yang membahayakan orang lain. Yang bisa membahayakan diri sendiri. Akan tetapi karena perkembangannya, untuk menghormati tempat suci dan keramat, kabuyutan, yang disebut Sasaka Pusaka Buana dan Sasaka Domas, serta menaati serangkaian aturan mengenai tradisi bercocok tanam dan panen, maka ajaran Sunda Wiwitan mengenal banyak larangan dan tabu. Tabu, dalam bahasa orang Kanekes disebut buyut, paling banyak diamalkan oleh mereka yang tinggal di kawasan inti atau paling suci. Mereka dikenal sebagai orang Baduy Dalam. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, penyampaian doa dilakukan melalui nyanyian pantun dan kidung, serta gerakan tarian. Tradisi ini dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi dan perayaan pergantian tahun yang berdasarkan pada penanggalan Sunda yang dikenal dengan nama perayaan Serentaun. Di berbagai tempat di Jawa Barat, Serentaun selalu berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan orang. Perayaan Serentaun dapat ditemukan di beberapa desa seperti di Sindang Barang, Kabupaten Bogor, Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar, Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Di Cigugur, Kabupaten Kuningan sendiri, merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh budaya Sunda. Mereka yang ikut merayakan Serentaun ini datang dari berbagai penjuru negeri. Meskipun sudah terjadi inkulturasi dan banyak orang Sunda yang memeluk agama-agama di luar Sunda Wiwitan, paham dan adat yang telah diajarkan oleh agama ini masih tetap dijadikan penuntun di dalam kehidupan orang-orang Sunda. Secara budaya, orang Sunda belum meninggalkan kebudayaan Sunda ini. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau disebut kabuyutan. Pamunjungan merupakan punden berundak yang biasanya terdapat di bukit, dan di pamunjungan ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkuk, batu pipih, dan lain-lain. Pamunjungan atau kabuyutan banyak sekali ditemukan di Tatar Sunda, seperti Balai Pamujian Genter Bumi, Situs Cengkuk, Gunung Padang, Kabuyutan Galunggung, Situs Kawali, dan lain-lain. Di kota Bogor sendiri, sebagai pusat negara Sunda dan Pakuan Pajajaran dahulu, terdapat banyak pamunjungan. Beberapa di antaranya adalah Pamunjungan Rancamaya. Nama dahulunya adalah Pamunjungan Sang Hyang Padungkukan yang disebut Bukit Badigul. Namun sayang saat ini pamunjungan tersebut sudah tidak ada lagi karena digantikan oleh lapangan golf. Pada masanya, pamunjungan yang paling besar dan mewah adalah Pamunjungan Ki Harahyang yang berlokasi di Leuweung Songgom,
atau Balai Pamunjungan Mandala Parakan Jati yang saat ini lokasinya digunakan sebagai Kampung Budaya Sindang Barang. Dengan banyaknya pamunjungan atau kabuyutan di Tatar Sunda membuktikan bahwa agama yang dianut atau agama mayoritas orang Sunda dahulu adalah agama Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Ini merupakan salah satu alasan mengapa di tanah Sunda sangat jarang sekali diketemukan candi. Namun begitu, Hindu dan Buddha berkembang di Sunda, bahkan Raja Salakanagara dan Tarumanagara adalah seorang Hindu yang taat. Candi Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Cangkuang yang merupakan candi Hindu pemujaan Siwa dan Percandian Batu Jaya di Karawang yang merupakan kompleks bangunan stupa Buddha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah dan budaya Indonesia lainnya.